Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran daring kelas 11 produksi film. Kali ini kita akan membahas kompetensi dasar masih pada 3.4. Bisa kamu lihat di layar yaitu 3.4 ya. Yaitu tentang shot size, kemudian masih angle kamera. Kemudian kita masih akan membahas tentang komposisi gambar, dan kemudian yang terakhir tentang masih kamera movement. Jadi di situ bisa kamu lihat mungkin secara jelas di situ di kompetensi 3.4 itu. Nah, di 3.4 ini sudah saya siapkan berbagai macam tugas kalian. Tugas-tugas link tugas yang sudah dikerjakan. Ada 4 siswa yang belum mengisi di sini. Yang pertama yaitu Amira, yang kedua Dandi, yang tiga Rizka, dan terakhir ini Syawala ya. Ini belum diisi link tugasnya. Apabila sudah diisi maka bisa mengikuti ulangan. Untuk sisa yang tidak mengisi tugas maka belum mendapatkan nilai untuk ulangan. Belum bisa mengikuti ulangan. Nah, untuk materi yang pertama ini saya sudah siapkan pertama yaitu teknik pengambilan gambar. Teknik pengambilan gambar bisa kamu lihat di sana jelas. Nah, teknik pengambilan gambar ini saya pakai dua monitor, jadi saya agak menghadap ke sana ya. Pengambilan gambar yang pertama seperti yang kemarin sudah disampaikan, teknik pengambilan gambar, teknik dapat sangat bervariasi atau terdapat pada suatu film dengan berbagai macam sudut. Jadi teknik pengambilan gambar atau angle kamera. Sekarang kita akan membahas tentang angle kamera. Sudut pengambilan gambar. Angle kamera adalah sudut pengambilan gambar. Kelas 10 memang sudah, karena kelas 10 langsung praktek. Nah, sekarang kita akan mengawal lagi teorinya dengan prakteknya. Tugas yang kemarin adalah kamu membuat pengambilan kamera movement dari penjelasan yang sudah dijelaskan kemarin. Nah, nanti kali ini kita akan membuat sudut pengambilan gambar dari kamera angle yang sudah dipelajari hari ini. Yang pertama, kita belajar dulu apa itu teknik pengambilan gambar. Seperti yang saya sampaikan tadi, teknik pengambilan gambar atau kamera angle adalah sudut pengambilan gambar di mana kamera berada bisa di atas subjek, bisa di sejajar subjek atau di bawah subjek. Nah, apa saja sudut pengambilan gambar dan nanti teknik pengambilan gambar termasuk apa saja kamera angle dan lain-lainnya ini sudah ada di bawah sini. Pertama, sudut pengambilan gambar ini sudah bisa dilihat ya. Ini terlewat ya, tidak bisa dikecilkan. Saya kecilkan dulu ya. Untuk pengambilan gambar, jadi kita mempelajari tentang sudut pengambilan gambar, kemudian ukuran gambar atau frame size, gerakan kamera moving sudah, kemudian gerakan objek atau moving object. Moving object ini saya kecilkan dulu supaya kalian bisa melihat. Nah, mungkin sekarang bisa dilihat di situ. Jadi sudut pengambilan gambar kamera, ukuran gambar, gerakan kamera, dan gerakan objek, moving object. Yang kita pelajari sekarang, kemarin gerakan kamera, moving kamera sudah dipelajari. Sekarang yang kita mempelajari tentang sudut pengambilan gambar. Sudut pengambilan gambar ini adalah bagaimana kameramen mempunyai motivasi terhadap pengambilan gambar. Baik itu pengambilan gambar sejajar dengan subjek, pengambilan gambar di atas subjek 45 derajat atau di bawah subjek. Dan ini ada istilah-istilah yang kamu nanti pelajari. Ada low angle, high angle, kemudian ada normal angle. Dan ada lagi nanti subjektif kamera angle, objektif kamera angle, Dutch angle atau crazy angle. Langsung saja, nah ini dia sudut pengambilan gambar bird eye view atau pengambilan gambar dilakukan di atas objek. Ini bisa juga disebut sebagai apa? High angle. Oh, berbeda nih, high angle yang B ya. Di bird eye view adalah pengambilan gambar dilakukan di atas ketinggian tertentu sehingga melihatkan lingkungan sedemikian luas. Ini biasanya digunakan dengan shot drone ini, atau kita sebut aerial shot nih. Yang lagi trending sekarang kan aerial shot dengan menggunakan drone. Jadi kita bisa sebut sebagai bird eye view. Berbeda dengan high angle. Kalau high angle ini 45 derajat di atas subjek. Jadi
pengambilan gambar tepat di atas objek yang memiliki motivasi pengambilan gambarnya apa? Yaitu subjeknya menjadi kecil. Subjeknya, jadi pengambilan gambar dengan high camera angle ini menyebabkan subjek ini terasa kecil. Jadi kesannya adalah kecil, hina, terus kemudian tersangka. Nah, coba lihat kalau di patroli atau dimanapun kameramen, apabila kameramen jurnalisnya mengetahui atau memiliki basic ilmu tentang kamera, pasti dia pengambilan gambar tersangkanya dari atas, bukan malah dari bawah ya. Karena dari bawah atau low angle bisa memberikan kesan yang berbeda. Kalau high camera angle, kamera di atas, maka kesannya adalah seolah-olah subjek itu lemah, kecil, hina. Itu yang harus kamu pahami sebagai kameramen. Jadi kamu ambil gambar, kamu pikirkan dulu mana yang kamu akan gunakan, angle mana yang kamu gunakan. Jangan kemudian menggunakan low angle pada pengambilan gambar tersangka. Ini sangat berbeda sekali akhirnya. Jadi tidak, motivasinya salah. Dan yang ketiga C, low angle tadi itu. Low angle sebaliknya, apabila kamu mengambil gambar dengan low angle maka akan menghasilkan menghasilkan kesan yaitu raja, kuat, dominan, kemudian raksasa, mungkin memberikan kesan raksasa itu dengan low camera angle. Jadi ingat-ingat motivasi pengambilan gambarnya, low camera angle, high camera angle, dan nanti ada bird eye view baru 3. Dan yang keempat D atau eye level atau normal angle ini, sudut pengambilan gambar ini searah, sejajar mata. Jadi kameramen subjeknya yang diwawancarain duduk, maka kamu sebagai kameramen juga duduk. Kemudian apabila yang diambil gambar itu subjeknya berdiri, maka kamu kameramen juga berdiri. Ini namanya eye level atau normal angle. Dan ada lagi, ini ternyata masih ada frog eye, frog level, yaitu pengambilan gambar diambil sejajar dengan permukaan tempat objek berdiri, seolah menghasilkan objek yang menjadi sangat besar. Dan kemudian kita langsung ke kamera komposisi dan kamera angle. Nah, ini tadi diingat-ingat motivasinya pengambilan gambar. Kenapa menggunakan high angle? Pikirkan dulu. Kenapa menggunakan low angle? Kenapa menggunakan normal angle? Pikirkan. Jadi jangan kamu kemudian mengambil gambar secara tiba-tiba tanpa motivasi, karena kamu mendapatkan ilmunya, kamu bersekolah, jadi kamu paham, basic tentang videografi, kamu paham komposisi, kamu paham angle, kamu paham soft size, maka gunakan soft size, angle, dan komposisi yang benar. Nanti juga akan saya lihatkan bagaimana komposisi dari pengambilan gambar yang benar. Kemarin kita sudah mempelajari rule of third. Nanti di sini ada pengambilan komposisi yang benar dengan rule of third ya. Dan kemudian ini ada gambar-gambar low angle. Lihat kesan yang dihasilkan oleh low angle di gambar, maka dia kesannya adalah berdimensi, besar, megah. Nah, itu kesannya itu. Sedangkan kalau high angle kesannya kecil, terus lemah gitu. Jadi kesan gedungnya berbeda apabila diambil, kamu ngambil rumah dengan low angle dan high angle ini berbeda. Karena di kamera, sudut pandang pengambilan gambar kamera ini mempengaruhi dari kesan yang dihasilkan dari pengambilan gambar. Dan apabila kita menggunakan ini sejajar, pengambilan sejajar juga berbeda. Coba dilihat. Jadi flat sekali hasilnya ini. Nah, ini flat, eye level. Flat sekali, flat itu terdatar pengambilan gambarnya. Dan jangan lupa untuk komposisi di sini sudah dilihatkan, kita tidak boleh melupakan headroom, kita tidak boleh melupakan looking room. Ingat headroom saya nih masih ada sedikit, looking room saya di mana saya melihat juga harus ada di sini looking room, headroomnya juga ada sedikit. Ini saya looking roomnya di sana, dan kemudian ada headroomnya dipakai. Jangan lupa. Ini mohon diingat ya. Dari sini kita akan meneruskan ke ukuran gambar. Ini pasti kalian sudah tidak asing lagi karena kelas 10 sudah. Bagaimana itu extreme close up, extreme close up. Extreme close up itu hanya mata saja ya, hidung saja, mulut saja. Big close up dari dagu sampai
big close up, dagu sampai atas kepala, big close up. Ekstrimnya perbagian eh, dari indera, mulut, hidung, telinga mungkin itu. Kemudian close up, nih close up. Ini kenapa kita ambil close up? Yaitu dari leher sampai kepala, fungsinya memberikan gambaran jelas. Apabila kamu ingin melihatkan orang itu menangis, kan harus kita kasih close up. Kalau dengan long shot kan tidak kelihatan ekspresi menangisnya, air matanya jatuh dengan Dengan apa? Ya dengan big close up mungkin. Bahkan kalau kepengen ekstrim, ketika air mata benar-benar ini jatuh, kamu gunakan extreme close up. Dan kemudian medium close up. Medium close up seberapa? Sedada. Dari ini dada, kepala sampai dada. Tujuannya biasanya untuk memberikan profil dari seseorang. Biasanya shot dada atau bisa disebut chest shot. Chest dada, shot shot. Kemudian ukuran gambar frame ini. Ini kalau ukuran gambar frame ya. Tadi kan short, frame size. Nah, ini ada istilah-istilah lain ini nanti. Tapi tidak masalah, hanya masalah istilah saja. Mid short, MS, medium short atau medium short sama aja. Jadi seperut sampai kepala, diingat-ingat. Kni short atau medium long short sama aja. Kni short atau medium long short. Kni itu karena kni itu apa? Kni itu adalah ini lutut sampai kepala, pengambilan lutut sampai kepala berarti medium long shot atau disebut knee shot. Kemudian full shot atau disebut dengan long shot. Sama aja, istilah aja berbeda, long shot atau full shot. Dan kemudian extreme long shot. Extreme long shot pengambilan gambar lebih dari long shot, jadi subjeknya lebih kecil. Jadi subjeknya lebih kecil tapi objeknya lebih besar. Biasanya itu apa? Sepertiga. Jadi kalau di layar itu subjeknya jadi sepertiga, objeknya lebih besar. Sepertiga dari layar biasanya begitu. Kemudian ini sudah paham ya, karena ini sudah di kelas 10, jadi jangan sampai lupa, tapi terus akan diulang karena ini adalah dasar pengambilan gambar. Apabila seorang kameramen seorang sutradara memerintahkan kepada kameramen untuk mengambil gambar, pasti dengan istilah ini, medium shot, bukan dengan shot perut gitu, medium shot, medium close up tampil. Jadi kamu harus memahami dalam produksi film juga seperti itu. Tidak kemudian menggunakan bahasa-bahasa daerah atau bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh dalam produksi. Seperti shot perut, shot dada Anda, medium shot, medium close up. Nah, ini yang harus kamu pahami. Jadi tidak sekedar asal kamu kemudian memahami ini hanya dari secara harfiah saja, tapi juga harus praktikanya. Kamu juga harus mengenal secara dalam produksinya, kamu mengenal shot size itu ketika dieksekusi kamu sebagai kameramen, karena pengambilan gambar ini membutuhkan membutuhkan latihan. Jadi bukan hanya di teori saja, kamu juga perlu, apalagi produksi film. Jadi harus gunanya penugasan ini untuk kalian apa? Untuk praktek. Kalau tidak untuk praktek, kamu tidak akan bisa kalau hanya teori. Jadi kenapa saya nanti kamu praktek pengambilan gambar ini dengan HP cukup. Asal kamu yang mengerjakan, kamu akan bisa, kan paham pengambilan gambar, dan shot size ini terekam di otakmu, terreminding. Itu yang harus kamu ingat. Kemudian, nah ini teknik pengambilan gambar yang lain atau istilah yang lain ada. Kalau satu orang itu kita sebut single shot, itu single shot. Kalau kamu ngambil gambar 2 orang berarti 2 shot. Sampai 3 ya, 3 shot. Tidak ada 4 shot, tidak ada 3 shot, 3 orang. Terus kalau pengambilan gambar orang sekelas itu apa namanya? Namanya itu group shot. Group shot. Jadi group shot itu satu kelas atau banyak orang itu group shot. Nah, kemarin sudah pengambilan gambar ini tugasnya nanti akan saya lihat, dan ntar lagi saya akan membahas tentang tugas-tugas kalian yang sudah dikumpulkan, yang 4 orang ini belum ditulis. Ini Dandi, Amira, Syawala, dan Rizka. Rizka sudah WA saya, cuman masih terhapus. Jadi mohon dikumpulkan karena penilaiannya adalah penilaian daring. Nah, ini ada sedikit video yang harus kamu lihat bagaimana pengambilan gambar dengan komposisi gambar, maksud saya. Komposisi gambar. Bisa kamu tonton. Nah, silakan ditonton dulu ya.
Nanti di sini juga ada rule of third. Subject. Masih loading, sabar. Ada sedikit kendala loading. Videonya tidak berputar. Ini ada jeda sedikit. Posisi dan penempatan subjek dalam frame itu harus diperhatikan juga supaya gambarnya lebih bermakna. Bener. Walaupun guidelines ini bukan suatu keharusan ya lol yang harus banget dipatuhi, tapi ini udah jadi satu standar dalam industri perfilman. Misalnya nih, the rule of thirds. Dengan membagi frame menjadi 9 bagian, subjek ditempatkan pada perpotongan sepertiga atau 2/3. Dengan demikian akan terlihat lebih menarik daripada ditempatkan di tengah. Tapi nggak ada salahnya kok subjek ditempatkan di tengah. Misalnya untuk point of view ketika viewer seolah-olah menjadi lawan bicara daripada subjek. Oh iya lol, penempatan subjek pada frame dan arah pandangnya itu menentukan kondisi psikologisnya loh lol. Nah itu gimana tuh? Nah misalnya nih, dengan menempatkan subjek dengan nose room atau looking space normal seperti ini, kondisi psikologi akan terkesan netral. Tapi jika nose room dibuat mepet, maka subjek akan terkesan depresi. Selain newsroom atau looking space yang tadi, ada juga istilahnya walking space atau leading room. Pada subjek yang bergerak pada suatu arah, leading room ini memberikan ruang untuk bergerak biar nggak nabrak frame. Aturan standar terakhir adalah headroom, yaitu ruang di bagian atas subjek. Terlalu banyak headroom akan mengesankan subjek tenggelam dalam frame. Terlalu tipis juga akan mengesankan ruang yang terlalu sempit. Beri headroom yang wajar. Oke, itu tadi video pembelajaran. Jadi di channelnya Gunrock itu banyak sekali. Yang lain-lain akan saya tampilkan besok atau minggu depan. Sekarang saya akan membahas ini dulu. Yang belum mengumpulkan tugas, dan di sini baru terkumpul 14 anak, 13 anak, kurang masih 4 anak ya. Yang pertama itu kurang Amira, kemudian yang kedua adalah Rizka ya, Amira, Rizka, kemudian Dandi kalau tidak salah. Di sini yang belum ada, kemudian Syawala, Amira, Dandi, Rizka. Rizka sudah WA, cuman linknya belum ditulis di sini. Mohon nanti ditulis di sini untuk penilaian, karena di sini nilainya juga masih kosong. Dan ini yang naskah. Yang naskah juga masih kosong di sini, hanya beberapa saja. Ini hanya 1, 2, 3. Karena ini pembelajaran daring, semua penilaian dari daring. Jadi tidak berarti kalian lulus tidak mengerjakan tugas. Jadi wajib mengerjakan tugas. Di sini yang baru mengerjakan Rofik ini naskah sudah. Ini nilainya. Jadi nilainya masih banyak yang kosong. Kemudian Gofar sudah, Idnatun sudah, Soleh, Idnatun, DA, Kamil, Eka, Danu, Cynthia, Zohara, Abel, Noval. Untuk yang belum, mohon segera dikerjakan karena batas penugasan sudah habis. Dan ulangan bagi yang belum, segera konfirmasi ke saya. Sekian dari saya. Videonya akan bersambung di pembelajaran tata kamera selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.